Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, skoliosis merupakan kondisi tulang belakang yang melengkung secara tidak normal seperti itu ya. Normalnya kondisi tulang belakang kita ini membentuk kurva dari bahu ke bawah dan terlihat lurus seperti itu dari belakang. Nah biasanya ini bagi mereka yang mengalami skoliosis, maka kondisi tulang belakangnya ini akan melengkung dan membentuk huruf seperti huruf C atau S seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada masa anak-anak sebelum masa pubertas seperti itu. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu cegah skoliosis. Nah kalau kita berbicara tentang skoliosis itu kan erat kaitannya dengan kondisi tulang kita ya. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar makanan yang katanya baik untuk kesehatan dan kekuatan tulang kita. Kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama adalah sayuran. Nah, katanya ini kalsium juga terdapat banyak gitu ya dalam sayuran, apalagi sayuran-sayuran dengan daun gelap seperti itu, seperti kale, arugula, selada air, dan sayuran kolard adalah sumber kalsium non susu terbaik. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan bahas ya. Setelah sayuran, kita ada almond butter. Nah, almond ini katanya memiliki jumlah kalsium tertinggi per porsinya, dan selain itu juga almond butter tidak mengandung kolesterol dan lebih rendah lemak. Nah, bagi Anda ini yang coba-coba diet ya, almond butter itu bagus gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah sayuran dan almond butter ada yogurt. Nah, katanya ini yogurt ini mengandung lebih banyak kalsium daripada susu murni karena mungkin proses produksinya juga pembuatannya lebih kompleks seperti itu ya. Oke, setelah yogurt kita ada telur. Nah, katanya telur ini mengandung vitamin D yang baik, tapi telur ini vitamin D-nya ada di kuningnya seperti itu. Jadi kalau Anda mengonsumsi hanya putih telurnya saja, maka otomatis Anda harus mendapatkan vitamin D dari sumber yang lainnya seperti itu ya. Oke, kita ke yang terakhir, jus jeruk. Nah, katanya ini pemirsa, jus jeruk segar secara alami tidak mengandung kalsium ataupun vitamin D, tetapi diperkaya oleh nutrisi-nutrisi tersebut ketika proses pembuatannya. Dan kabar baiknya adalah bahwa asam askorbat dalam jus jeruk ini dapat mendukung penyerapan kalsium. Nah, itu tadi 5 makanan atau minuman yang katanya baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang. Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik besar kita hari ini, cegah skoliosis. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa makanan atau minuman yang kabarnya baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita yang berkaitan dengan skoliosis atau kondisi tulang belakang kita. Nah, untuk mengonfirmasi apakah benar makanan atau minuman tersebut baik untuk kesehatan dan kekuatan tulang kita, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Florentina M. Raharja, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi Dr. Flo, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Dr. Flo. Dok, hari ini kita akan membahas tentang, kan tema besar kita adalah cegah skoliosis seperti itu, kondisi tulang belakang yang melengkung. Nah, kalau kita berbicara tentang skoliosis atau tulang, ini katanya ada beberapa mitos, fakta, makanan yang atau minuman gitu ya, yang baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita. Kita bahas satu-satu ya dok ya. Yang pertama adalah, apakah benar sayuran itu baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita ini dok? Oke, sayuran baik atau tidak untuk kekuatan tulang, terutama sayuran hijau? Iya, itu benar sekali baik untuk kekuatan tulang karena di sayuran hijau itu, terutama yang berdaun hijau, seperti brokoli, kemudian pakcoy gitu ya, itu banyak sekali mengandung kalsium. Nah, di samping kalsium ada juga magnesium, kemudian potasium, dan vitamin K ya. Jadi semuanya ini diperlukan untuk penyerapan kalsium dari pencernaan, kemudian untuk remodeling di tulang itu membutuhkan sekali berbagai macam mineral. Jadi bukan hanya kalsium saja, tapi magnesium, kemudian potasium juga, vitamin K, dengan nanti ada vitamin lain dari makanan lainnya ya, seperti vitamin C, vitamin E. Nah, itu semua akan berperan dalam menjaga tulang kita.
Dok, ini kalau tidak salah kan banyak kemudian dari terutama anak-anak gitu ya, yang dimana kasus skoliosis juga lumayan tinggi seperti itu. Dan banyak juga dari anak-anak yang dari mereka banyak yang tidak suka makan sayur ini dok. Gimana nih, apakah kemudian ini juga berdampak pada kesehatan tulangnya mereka ketika mereka tidak suka dengan sayur atau bisa di-replace gitu ya, atau di-substitute dengan makanan yang lain? Sebenarnya mungkin bukan ke arah skoliosisnya ya, Hmm. tapi lebih ke arah, tulangnya eh, sendiri. Jadi, karena dalam setiap hari itu terjadi, metabolisme yang, kalau kita gini, asupan makanan kita dalam sehari kurang asupan kalsium, apa yang terjadi? Tubuh kita akan, kirim sinyal ke otak kalau kita kekurangan kalsium. Nah, itu salah satunya hormon paratiroid hormon itu akan dikeluarkan dan akan mengaktifasi penyerapan kalsium dari mana saja supaya kalsium darahnya tadi naik lagi ya. Dari pencernaan dia mengaktifkan vitamin D untuk mengambil lebih banyak kalsium. Kemudian dari tulang itu juga akan dibongkar supaya tulang kita jadi kayak cadangan kita bank kita diambil untuk mengisi kekurangan di darah gitu ya. Jadi untuk sirkulasinya kurang kalsiumnya, jadi yang tubuh harus lakukan adalah meningkatkan kadar kalsium. Jadi sebenarnya bukan lebih ke arah skoliosis, mungkin kalau lebih ke arah tulangnya itu sendiri, kepadatan tulang. Oke, Nah, jadi berarti kondisi tulang pada umumnya ya, seperti itu ya, tidak terlalu mengarah ke skoliosis tapi kondisi kesehatan tulang pada umumnya ya. kepadatan tulang itu yang Hmm. akan jadi masalah dan makanan kita bisa berpengaruh pada kepadatan Oh. tulang. Jadi kalau kita kekurangan kalsium, otomatis tadi yang saya katakan dia akan dibongkar, tulang akan dibongkar, kemudian dari pencernaan juga kalsium akan ditingkatkan penyerapannya. Nah, nantinya kalsium yang tinggi ini akan dipakai untuk metabolisme, sisanya akan disimpan lagi ke tulang, Hmm. gitu. Jadi setiap hari tulang kita terjadi diambil dan disimpan lagi. Nah, lebih baik kalau makanan kita sehari-hari selalu mengandung kalsium. Jadi kadar kalsium dalam darah terjaga supaya dari tulang jangan sampai dibongkar. Itu akan berpengaruh kepada kepadatan tulang. Oke, berarti berpengaruhnya adalah pada kepadatan tulangnya gitu ya dok ya. Oke, setelah yang pertama sayuran itu juga baik kalsiumnya untuk kemudian kepadatan tulang. Kita lanjut yang kedua dok. Apakah benar almond butter juga baik untuk kekuatan tulang? Almond butter dok. Oke, almond butter termasuk nut, kacang kacang yang tinggi kalsium ya. Almond itu kalsiumnya tinggi sekali, kemudian di samping kalsium hampir sama seperti sayuran, dia juga mmm, mengandung potasium, kemudian mengandung magnesium juga yang diperlukan untuk metabolisme tadi. Nah, bedanya kalau pada almond butter di samping dia ada magnesium, dia juga ada protein. Jadi protein yang nabati, sifatnya nabati karena berasal dari kacang. Nah, protein, kemudian vitamin dan mineral itu diperlukan untuk tulang, untuk massa tulang. Ya, kalau kayak kita katakan densitas massa tulang. Oke, berarti memang baik juga ya karena kalsiumnya juga tinggi seperti Kalau itu. densitasnya juga padat ya, otomatis tulangnya akan lebih kuat dibandingkan kalau densitasnya berkurang. Itu yang berpengaruh dalam untuk kesehatan tulang. Oke, berarti kan kalau tulang lebih padat maka akan lebih kuat apalagi kalau untuk anak-anak ya. Ini kan masih dalam proses pertumbuhan supaya kesehatan dan kekuatan tulangnya bisa menjadi lebih baik seperti itu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ke yang ketiga. Nah ini juga yang sering kita minum gitu ya. Ini favorite banget, saya juga favorit sama yang namanya yogurt. Ini baik untuk kesehatan tulang dan kekuatan tulang. Oke, baik. Itu juga termasuk yang baik. Kenapa? Karena itu difermentasi dari susu. Di dalam yogurt selain mengandung kalsium, kalsium susu ya, dia juga mengandung probiotik. Karena itu adalah hasil fermentasi probiotik, jadi mikroorganisme atau friendly bakteria yang ketika dimakan dengan kita makan ada sayuran, kemudian ada serat yang tidak larut ya, yang kita akan diubah di dalam saluran cerna kita, di dalam usus adanya mikroorganisme yang friendly bakteria tadi akan meningkatkan kadar short chain fatty acid ya, kita bilang SCFA gitu ya, short chain fatty acid yang membuat suasana dalam kolon lebih asam sehingga terjadi penyerapan kalsium secara difusi. Ya, jadi kan sayang sekali ya kalau kalsiumnya terbuang. Nah, ini kalsium bisa diserap sedikit dengan bantuan dari probiotik yang tadi adalah friendly bakteria.
terdapat dalam yogurt. Yogurt, jadi boleh minum yogurt? Boleh. Oke, berarti kalau kita berbicara minum yogurt boleh dan baik itu bisa menggantikan susu atau sebenarnya boleh dikonsumsi dua-duanya atau gimana ini dok? Nah, yang mesti diartikan lagi ke konsumsi kalsium bukan hanya dari susu, ya, Mhm. bukan hanya dari dairy products. Jadi bukan hanya dari susu, keju, kemudian yogurt, bisa juga dari sayuran yang berdaun hijau, kemudian dari ikan yang berduri lunak, ya, kita makan tulangnya kita mendapat kalsiumnya. Jadi sebenarnya banyak termasuk tadi almond butter itu juga salah satu sumber kalsium. Jadi sumber kalsium tidak hanya susu. Oke, berarti memang banyak sumber-sumber yang lainnya gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya dok. Setelah ada sayuran, almond butter, ada yogurt, kita ke telur. Katanya baik untuk kekuatan tulang. Tapi katanya ada di kuningnya dok. Sehingga kalau mungkin orang-orang banyak yang makannya dietnya di putih telurnya, mereka harus mendapatkan yang kandungan di kuning telurnya dari sumber yang lainnya atau seperti apa ini dok? Oke, jadi kalau di kuning telur terutama biasa yang disebut adalah vitamin D-nya Hmm. ya. Sebenarnya kalau dari telur yang kita dapatkan itu untuk kekuatan tulang yang kita dapatkan adalah proteinnya juga. Mhm. Jadi bukan hanya vitamin D yang lebih dominan ada di kuning telur, proteinnya juga penting, kemudian vitamin mineral yang ada di dalam telur termasuk biotin itu semua diperlukan untuk menjaga tulang kita. Nah, permasalahannya kalau misalnya orang tidak makan kuning telur, karena tadi kan dikaitkan dengan vitamin D yang Hmm. membantu penyerapan kalsium. Kita masih bisa kena sinar matahari ya, untungnya Hmm. kita tinggal di daerah tropis yang bisa terkena matahari, cukup terkena matahari sekitar 15 sampai 20 menit di pagi hari ya, sekitar jam 9, jam 10. Nah, itu kita sudah mendapatkan vitamin D. Nah, tapi yang penting lagi gini, vitamin D itu dibentuk dari kolesterol yang ada di bawah kulit. Jadi, kalau sampai orang ini dietnya terlalu ketat atau sampai tidak memperhatikan makanan, nah itu harus hati-hati dijemur tapi kadar vitamin D-nya mungkin juga tidak bisa meningkat meskipun kolesterol juga dibentuk secara endogen dalam tubuh kita tetap dibentuk. Jadi tetap kita harus perhatikan komposisi makanan, bukan hanya kalsium secara keseluruhan. Kemudian kalau tidak makan kuning telur, kita masih bisa mendapatkannya dari sinar matahari. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia, negara tropis yang berlimpah seperti itu ya sinar mataharinya ya dok ya. Oke dok, setelah dari telur kita lanjut ke yang terakhir. Apakah benar jus jeruk baik untuk kekuatan tulang? Oke, jus jeruk ini kandungan utamanya terutama vitamin C. Mhm. Nah, vitamin C penting tidak nih untuk massa tulang? Penting. Jadi untuk pembentukan kolagen, untuk eh, pembentukan tulang rawan atau kartilago, kemudian tulangnya itu sendiri membutuhkan vitamin C. Nah, selain vitamin C ada lagi nggak komposisi lain? Biasanya difortifikasi kalsium dan vitamin D. Tetapi itu adalah fortifikasi. Kalau kita lihat dari jus jeruknya saja, sebenarnya vitamin C itu membantu untuk penyerapan kalsium. Mhm. Jadi suasana asam di dalam saluran cerna, di dalam usus kita itu akan membantu untuk penyerapan mineral seperti kalsium, kemudian besi gitu ya. Itu akan membantu. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya kita misalnya mau makan kalsium tidak berbarengan dengan suplementasi zat besi karena penyerapannya mereka beradu dikit nih karena Mhm. sama-sama mineral. Mhm. Mungkin satu-satu. Oke, sekarang kita makan yang zat besi dulu, nanti yang berikutnya baru makan kalsium. Jadi jangan barengan. Sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian bisa tidak jus jeruk yang difortifikasi membantu untuk kekuatan tulang? Bisa. Tapi permasalahannya di Indonesia banyak tidak nih yang difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D. Karena seringnya itu yang justru yang di luar negeri karena mereka terpapar sinar mataharinya cukup jarang. Mhm. Jadi dan mereka hampir tiap hari rutin untuk minum jus jeruk. Kalau kita mungkin enggak ya, jeruk peras lebih sering ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang jus-jusan ini, jus buah seperti itu ya, dok ya. Secara umum yang baik itu sebenarnya makan buahnya langsung atau di jus yang bisa berpengaruh tidak hanya ke kesehatan tulang tapi ke kesehatan tubuh secara general dok. Yang bagus itu sebenarnya dengan dipotong, karena dengan dipotong kita mengunyah ya, mengunyah kemudian
Jus itu disiapkan untuk mereka yang tidak bisa mengunyah sebenarnya. Jadi makanan dalam bentuk cair. Nah, kalau kita bisa mengunyah, ya lebih baik dengan cara mengunyah karena itu akan jauh lebih alami ya, lebih natural dibandingkan dengan jus. Apalagi kalau jusnya itu adalah sarinya diambil. Artinya bukan buah yang di blender, tetapi jus artinya seratnya dipisahkan dari airnya. Jadi yang kita minum hanya airnya saja, padahal seratnya itu yang bagus tadi ya. Dengan kita makan serat, kemudian nanti dalam saluran cerna, serat itu akan diubah. Tadi yang saya katakan dengan bantuan friendly bakteria, dia akan diubah menjadi short chain fatty acid. Dan itu bagus untuk pencernaan, selain untuk masalah konstipasi juga bagus untuk penyerapan dari kalsium dari usus besar. Baik, terima kasih Dr. Flo sudah berbagi bersama kami hari ini di Bincang Sehati tentang makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang. Sehat terus dok dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan skoliosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah skoliosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Ghazali Said, SPOTK, MARS, spesialis ortopedi dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, kabar Selamat baik. datang kembali di Bincang Sehati. Iya, terima kasih. Oke, dok, hari ini kan kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencegah untuk skoliosis. Iya. Nah, ini kan erat kaitannya dengan kondisi tulang belakang sepertinya Iya. dok ya. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih mendalam tentang apa itu skoliosis dan bagaimana cara mencegahnya, sebenarnya yang dimaksud dengan tulang yang ada di dalam tubuh kita ini apa sih dok? Sebenarnya tulang itu adalah suatu jaringan ikat dari sel dan serat dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler ini di luarnya merupakan jaringan yang luar tulang yang keras dan padat. Nah, dari lapisan tulang luar yang itu sebagai tempat penyimpanan untuk mineral dan kalsium, sehingga tulang bisa disebut dengan kalsifikasi. Dalam tubuh manusia juga itu ada namanya tulang rawan atau cartilago. Tulang rawan ini merupakan satu jaringan tulang yang cukup kuat, lentur, dan sangat kuat untuk menerima beban dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya di tulang itu suatu jaringan matriks ekstraseluler yang kuat dan padat sebagai tempat penyimpanan kalsium. Oke, tapi sebenarnya di usia berapa sih dok tulang itu akan mulai terbentuk dan hingga akhirnya terbentuk sempurna? Kalau kita lihat kan bayi itu kayaknya ada tulang ya dok, tapi kayaknya tulangnya masih lunak. Kayaknya mau diapa-apain itu agak takut gitu. Nah sebenarnya mulai terbentuk sehingga akhirnya fase terakhirnya itu kapan kira-kira? Jadi sebenarnya begini, tulang sebenarnya dalam kandungan usia 5 minggu sudah terbentuk. Nanti lambat laun akan berubah menjadi tulang yang keras. Tapi pada saat 5 minggu masih berupa tulang rawan, ya, nanti lambat laun akan menjadi tulang yang keras. Dan pada saat itu ada yang tumbuhnya memanjang, ada yang tumbuhnya melebar dalam kandungan. Nah, pada saat itu setelah pertumbuhan tulang pada laki-laki dan perempuan beda. Masa pertumbuhan tulang yang terakhir pada perempuan itu 16-17 tahun. Pada laki-laki itu 19-20 tahun. Jadi pertumbuhan tulang terakhir pada wanita itu beda dengan pada pria. Nah, makanya biasa kasus-kasus itu kalau wanita terakhir pengen tinggi badan yaitu di usia sebelum 16-17 tahun. Sudah melakukan aktivitas atau olahraga, makan makanan yang bergizi. Laki-laki itu 19-20 tahun. Itu untuk pertumbuhan tinggi badan. Berarti setelah kalau yang laki-laki setelah 19 atau 20 tahun udah agak susah ya dok? Iya, udah agak susah. Jadi sebaiknya sebelum itu sudah mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga yang cukup, dan lain sebagainya. Itu bisa untuk pertumbuhan tulang atau tinggi badan. Berarti dokter dulu bergizi juga ya, karena tinggi gitu ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang fungsi tulang kan ini sangat penting ya dok ya untuk tubuh kita itu apa sebenarnya? Jadi fungsi tulang itu sebenarnya cukup banyak ya. Pertama dia sebagai penunjang.
Jadi kita berdiri tegak ini karena ada tulang yang berdiri. Kemudian sebagai perlindungan, jadi perlindungan dengan organ-organ yang dalam, misalnya pada kranium atau tulang tengkorak, itu melindungi otak dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pergerakan, jadi tulang itu sebagai tempat melekatnya otot, memungkinkan kita untuk melakukan pergerakan. Jadi fungsi tulang. Nah, ada lagi fungsi tulang sebagai tempat penyimpangan mineral, ya tadi telah disebutkan ya, mineral kalsium, fosfor, kemudian tempat sumber energi. Apa saya katakan sumber energi? Karena di tulang itu terdapat jaringan adiposa, jaringan lemak. Jaringan lemak ini adalah sebagai untuk menghasilkan energi. Kemudian sebagai tempat untuk memproduksi sel-sel darah ya. Jadi di dalam tulang juga mempunyai sebagai tempat memproduksi sel darah. Jadi banyak fungsi tulang. Secara selintas kita melihat sederhana dan simpel, tapi fungsinya cukup banyak untuk dalam tubuh kita. Iya. Secara kayak simpel aja gitu, tapi sebenarnya Iya, banyak sekali manfaatnya iya. ya. Tadi saya sebutkan ada 6 itu tadi. Ada 6 ya. Iya. Dan sangat penting itu ya, Sangat sangat penting vital ya, untuk tubuh iya. kita. Tapi biasanya dengan fungsi yang sangat luar biasa penting, Dok, Iya. apa sih biasanya yang menjadi faktor risiko pemicu terjadinya gangguan kesehatan tulang? Jadi faktor pemicu banyak sekali untuk gangguan kesehatan tulang ya. Misalnya gangguan yang tulang itu tadi saya sebutkan bahwa dia terdiri dari tulang itu sendiri dan jaringan dari persendian dari tulang. Jadi di luar dari tulang itu misalnya karena gangguan pemicu, misalnya gangguan osteoartritis, ya, gangguan pada persendian, rheumatoid arthritis, kemudian spondyloartritis, itu spondyloartritis gangguan pada persendian tulang sehingga bisa menyebabkan spondilitis. Gangguan pada tulang sendiri itu bisa menyebabkan karena misalnya osteoporosis, ya, tulang kepadatan tulang menjadi berkurang. Kemudian gangguan karena adanya cedera, fraktur, patah tulang belakang atau pada tulang panjang. Kemudian cedera tulang yang lain, misalnya gangguan adanya tumor. Tumor tulang bisa menyebabkan gangguan. Jadi sangat banyak ya, karena infeksi, karena tumor. Ada lagi karena gangguan metabolik. Gangguan metabolik tadi telah disebutkan ya, itu karena kekurangan vitamin D ya. Vitamin D berkurang bisa menyebabkan gangguan pada tulang. Jadi gangguan metabolik bisa, gangguan infeksi bisa, karena adanya trauma atau benturan bisa menyebabkan tulang jadi patah, dan adanya tumor pada tulang bisa juga menyebabkan pada tumor tulang. Ya. Itu bisa berakhir fatal juga ya ketika itu tidak bisa dideteksi secara dini seperti itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan atau kekuatan tulang, ini hari ini kan topik kita tentang mencegah skoliosis. Nah, sebenarnya skoliosis itu apa? Tadi sudah disebutkan bahwa skoliosis itu suatu keadaan yang tidak normal dari tubuh kita. Sebenarnya lengkungan pada tubuh kita itu pada tulang belakang. Jadi pada tulang belakang nggak adanya kelainan. Secara normal kelainan itu dari depan bisa melengkung ke depan dan di bawah panggul melengkung ke belakang, normal. Tapi secara tidak normal dia melengkung ke samping. Tadi sudah disebutkan melengkungnya ke samping bisa seperti huruf C dan bisa seperti huruf S. Iya. Jadi itu sebenarnya skoliosis. Jadi kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan adanya lengkungan. Ya, lengkungan ini bisa lebih ringan, sedang, dan berat. Oke, dari ringan, sedang, dan berat. Tapi kalau untuk dari fisik gitu ya, Dok ya, ciri-ciri fisiknya kan memang kelihatan nih. Tapi itu kan mungkin sudah masuk fase yang agak berat ya, Dok, ketika terlihat sekali sudah melengkung ke depan, ke belakang, atau yang C atau S ke samping seperti itu. Nah, gejala-gejala di awal itu apa sih, Dok, yang biasa dirasakan sebelum akhirnya kelihatan banget nih fisiknya udah mulai melengkung gitu? Ya, sebenarnya begini, skoliosis itu sudah mulai terlihat pada kecil, tapi ini berhubungan dengan masalah penyebab skoliosis ya. Penyebab skoliosis itu 80% sebenarnya kita idiopatik atau tidak diketahui. Kemudian yang kedua dengan skoliosis yang kongenital. Kongenital ini sudah ada kelainan sejak dalam kandungan. Oh, keturunan? Ya, keturunan bisa. Kongenital artinya dalam kandungan ada masalah. Kemudian skoliosis apalagi karena gangguan pada apalagi degeneratif. Jadi degeneratif, jadi yang lambat laun tulang bisa menjadi apalagi degeneratif proses ya. Nah, kemudian
Karena skoliosis ada juga neuromuskular. Neuromuskular, saraf dan otot Gangguan ya. pada otot dan saraf, misalnya pada cerebral palsy, ya bisa juga menyebabkan skoliosis. Nah, sangat cukup banyak untuk masalah skoliosis berhubungan dengan penyebabnya sebenarnya. Iya. Oke. Pada anak sebenarnya itu sudah mulai itu gangguan skoliosis sudah melihat pada usia umur 8, usia pubertas ya. Ya 10 sampai 15 tahun ya. Itu tapi sebelum itu sudah mulai ada gejala pada anak. itu. Makanya orang tua harus sering-sering melihat pada anak kalau ada gangguan pada tulang belakang, sudah mulai ada miring atau semua tidak seimbang. Nah, itu bisa kita lihat secara klinis kalau ada anak misalkan kita lihat secara fisik bahu yang sudah mulai tidak simetris antara kiri dan kanan. Tingginya nggak sama ya. Nggak sama. Nah, kemudian kita lihat pinggul yang tidak simetris kiri dan kanan. Kalau tidak seimbang kita mulai mencurigai adanya masalah. Kemudian pada kepala ya, kepala itu tidak berada pada sumbu tengah ya, ya sudah mulai agak miring ya, itu ada masalah. Kemudian pada rongga tulang rusuk, tulang rusuk bisa tertekan pada salah satu sisi karena ada tulang belakang yang mengalami deformitas atau melengkung. Nah, itu kemudian kita juga bisa melihat pada saat anak itu berdiri. Pada saat anak berdiri, biasanya kan kita tangan terletak pada di samping badan kita. Itu tidak terletak pada satu sisi, dia bisa melebar ya, sampingnya kita bisa melihat. Dan pada saat kita melakukan anak disuruh membungkuk ya, salah satu pundak itu lebih tinggi daripada yang lain. Ya, jadi pundaknya lebih tinggi daripada kalau kita selalu membungkuk anak. Itu ciri-ciri yang kita harus waspadai pada anak. Kalau sudah mulai ada gangguan berjalan, kita melihat bahunya tidak sama tinggi, segeralah kita memeriksa ke dokter untuk mengetahui apakah betul ini mengalami suatu namanya skoliosis. Karena skoliosis bisa terjadi pada anak. Namun pun dengan demikian juga bisa terjadi pada orang dewasa. Iya. Karena sudah perjalanan yang lanjut, skoliosis bisa jadi pada orang dewasa setelah usia pubertas. Nah, itu karena sudah proses misalnya tadi saya sebutkan karena degeneratif ya, bisa terjadi. Nah, gejala-gejalanya cukup banyak bisa terjadi. Oke, nanti kita akan bahas setelah break bagaimana gejala-gejala pada orang dewasa seperti itu. Apakah kemudian muncul-muncul nyeri atau ini sebenarnya kontinuitas dari masa kecil yang sudah mulai terdeteksi ada skoliosis seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah skoliosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Ghazali Said SPOTK Mars, spesialis ortopedi dari Bethsaida Hospital. Dok, kita kembali lagi. Tadi melanjutkan di segmen sebelumnya, kan tadi sebagian besar kita ngomongin yang anak-anak nih, dan ternyata bisa lanjut ke dewasa seperti itu. Apakah kemudian yang dewasa ini memang terjadinya sewaktu dewasa karena degeneratif atau sebenarnya bisa juga ada posibilitas ini lanjutan dari masa kecil yang secara bertahap skolisisnya hingga akhirnya berlanjut sampai dewasa, dan gejalanya apa saja? Jadi memang proses skoliosis ini berlanjut dari usia kecil sampai ke dewasa. Nah, kalau sudah sampai ke dewasa itu gejalanya hampir sama dengan pada anak-anak. Jadi kita lihat pada saat berjalan dia tidak seimbang, kemudian bahunya juga tidak sama tinggi, pinggul juga. Cuman bedanya pada orang dewasa itu sudah disertai dengan keluhan nyeri. Jadi keluhan nyeri, kemudian kebas-kebas pada tungkai. Nah, itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan, misalnya pada saraf tulang belakang dia sudah ketekan. Kemudian kalau skoliosisnya sudah makin berat, itu bisa menekan paru sehingga sesak napas. Ya. Kemudian kalau makin berat lagi menekan jantung. Nah, kalau menekan jantung nyeri dada. Kenapa bisa? Karena pompa jantung tidak maksimal sehingga darah yang diberikan ke otak kurang. Nah, gangguan pada saraf. Nah, gangguan pada saraf ini bisa terjadi karena penekanan yang kuat sehingga saraf-saraf
belakang bisa terjepit atau gangguan pada saraf. Gangguan yang lain lagi lebih ini biasanya gangguan cemas, depresi ya. Jadi kadang-kadang orang mengalami gangguan skoliosis itu karena merasa tidak percaya diri sehingga gangguan depresi dan cemas ya. Nah, kalau pada orang dewasa memang itu karena dia merasa kurang nyaman sehingga cepat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Oke dok, ini kalau kaitannya dengan entah itu anak-anak atau dewasa, kan saat ini pandemi banyak dari teman-teman kita anak-anak sekolah ini yang study from home ataupun yang kerja ini kan work from home, sehingga banyak aktivitas mereka ini duduk terus, entah itu untuk kemudian membungkuk atau nyender, rebahan gitu ya dok ya. Ini yang kemudian membuat apakah dengan jangka waktu yang sudah kurang lebih 5-6 bulan ini dari bulan Maret kan sudah mulai banyak yang work from home itu berpengaruh juga nggak untuk kesehatan tulangnya, dan apakah juga bisa mengarah ke skoliosis? Sebenarnya kalau melihat dari ini, kalau duduk yang tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau duduk yang cukup terlalu lama itu bisa berpengaruh, terutama berpengaruh terhadap otot-otot sekitar kita, jadi pegel linu, nyeri ya terlalu lama. Kemudian gangguan pada postur tubuh kita juga, ya. Gangguan pada postur tubuh bisa menyebabkan. Kemudian ada beberapa juga menyatakan bahwa kalau kita duduk terlalu lama, ya faktor untuk proses insulin di dalam tubuh kita bisa terganggu, ya katanya. Tetapi itu masih dalam satu perdebatan, bisa menyebabkan gangguan menjadi diabetes ya. Tapi masih suatu perdebatan. Cuman yang paling sering kalau duduk terlalu lama itu gangguan pada otot, pegel linu, kemudian gangguan postur tubuh bisa menjadi lebih kurang baik, sehingga untuk mengarah ke skoliosis bisa ya kalau duduk yang terlalu lama ya. Kemudian makanya banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bergerak ya. itu. Iya, apalagi kalau work from home kan sekarang bukan 9 to 5 lagi, 24 hours a day malahan. Karena nggak ada batasan waktu ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita sudah ada penelpon dok, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, kita sapa terlebih dahulu dok di kamera ini. Oke, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa ibu? Dengan Ibu Ita Ace. Ibu Ita Ace di mana ibu? Di Kampung Sawah, Pondok Gede. Oh, Pondok Gede, Jakarta Timur ya. Silakan Ibu Ita Ace. Oke, terima kasih Bung. Ya. Selamat pagi Mas Raden. Selamat pagi Ibu Ita, silakan dengan Dokter Ghazali. Pertama aku ucapkan selamat ulang tahun dulu ya untuk PDI TV. Terima kasih Ibu Ita Ace yang 13 tahun semuanya ya. rajin mengudara. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu Ita Ace. Iya Mas. Ini aku mau tanya tentang tulang nih. Bukan tulang bayi, bukan tulang remaja. Tapi aku mau tentang tulang lansia. Aku kan lansia. Jadi bagusnya apa yang kita harus konsumsi itu ya? Nah, gini Pak Dok, aku suka minum jus jambu merah. Minum apa Ibu Ita Ace? Ya, jus jambu merah. Jus jambu merah, oke. Terus dengan belimbing. Belimbing, oke. Iya. Tapi itu bagus nggak Dok? Iya. Oh gitu. Tapi bagus nggak kira-kira untuk lansia seperti aku? Oke, sudah itu saja Bu Ita Ace. Terus di samping itu suka minum apa tuh, air kelapa hijau, boleh nggak? Oh, air kelapa hijau ya. Oke, Bu Ita Ace sudah. Nanti kita coba jawab. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ita Ace di Pondok Gede, Jakarta Timur. Sehat-sehat terus. Oke, Bu Ita Ace ini semangatnya masih anak muda kok ya, sama kayak Dai TV yang baru merayakan ulang tahun ke-13 seperti itu ya. Oke dok, sudah lansia, kesehatan tulangnya baiknya apa yang harus dikonsumsi katanya? Ini rutin Bu Ita Ace ini minum jus jambu merah dan belimbing dan air kelapa hijau. Ini bagus nggak? Sebenarnya tadi mungkin juga dari ahli gizi sudah menjelaskan ya, tapi kalau melihat dari jus itu jambu merah itu karena kandungan kadar kalsiumnya yang pasti ada, kemudian vitamin-vitamin yang ada, jadi vitamin ada di situ, vitamin D. Jus belimbing juga, kalau belimbing pasti asam, pasti udah ada vitamin C, cukup bagus ya. Kemudian tadi
Air kelapa. Air kelapa. Hijau. Kalau kelapa itu banyak mineral. Mhm. Mineral, kalium banyak di situ, fosfor, Mhm. kalsium juga ada. Tapi kalau air kelapa itu lebih menonjol ke kalium. Oh, oke. Iya, kaliumnya. Jadi konsumsi air kelapa muda juga bisa, tetapi dalam jumlah ditakar ya, yang terlalu over juga karena bisa menyebabkan jadi hiperkalemi ya. Bisa. Oke. Tapi ya. Sebenarnya konsumsinya takarannya kalau Bu Ita Aci ini kan rutin Iya, ini dok, iya. kemudian mengonsumsi seperti jus jambu merah, belimbing dan air Iya. kelapa hijau seperti itu Iya. minimal atau maksimal sehari satu porsi aja atau gimana? Iya, bisa diatur Atau porsinya. selang-seling? Iya, bisa porsinya ya. Jus misalnya pagi jus jambu merah, kalau sorenya dia Belimbing, belimbing atau air kelapa hijau. atau air kelapa hijau, bisa diselang-seling. Ya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ita Aceh yang dari Pondok Gede, Jakarta Timur dan sehat-sehat terus. Semoga tulangnya terus sehat. Ini kalau kita lihat dari suaranya kayaknya masih semangat banget. Masih semangat. Ini kayaknya masih umur 17 tahun ya Bu Ita Aceh ya. Oke, terima kasih Bu Ita Aceh. Kita lanjut dok. Sebenarnya ada nggak sih dok aktivitas-aktivitas kalau melanjutkan tadi di segmen tadi di pertanyaan sebelumnya tentang kita work from home gitu. Di luar work from home sebenarnya ada nggak sih dok aktivitas-aktivitas yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah kita terjadi skoliosis? Ya sih sebenarnya banyak ya yang harus kita lakukan ya. Untuk work from home ini kita duduknya jangan terlalu lama. Untuk mencegah itu kita harus menjadwalkan untuk istirahat. Jadi kalau misalkan minimal kita duduk 1 jam, maksimal 1 jam, habis itu kita istirahat. Kemudian jangan lupa kita lakukan stretching otot, ya stretching, kemudian untuk melemaskan otot-otot sehingga kita tidak terlalu cepat mengalami. Ya. Kemudian kursi, ya postur untuk kursi itu harus duduk kursi yang tepat. Ya biasanya sih kalau kita terlalu melengkung ke belakang tulang bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Jadi postur kursi juga harus mempunyai yang tepat. Jadi kita duduknya. Kemudian berolahraga ya, itu yang harus kita lakukan, rajin berolahraga sedikit itu yang baik. Kemudian yang otomatis dengan olahraga postur tuh bisa lebih bagus, berat badan bisa lebih ideal. Bagus segala-galanya ya. Oke dok. Tapi kalau kita berbicara tadi beberapa skoliosis, ada degeneratif, kemudian neuromuskular, kongenital seperti itu. Sebenarnya ada kemungkinan nggak untuk sembuh secara total? Kalau untuk anak-anak mungkin dalam masa pertumbuhan masih oke karena tadi masih di bawah 19-20 tahun untuk laki-laki dan yang perempuan seperti itu. Tapi kalau untuk yang dewasa ini ada kemungkinan nggak untuk kemudian bisa kembali normal dok? Jadi dalam pengobatan skoliosis kita punya prinsip. Ya, prinsip pertama yaitu kita mengobservasi dulu. Kita mengobservasi, kemudian observasi kita melihat sampai progresivitas untuk kelengkungan dari tulang belakang, ya, terutama untuk skoliosis. Kemudian kita observasi, kita melakukan lagi kalau lengkungannya sudah menjadi lebih berat, ya, kita bisa dengan memberikan ortosis. Ortosis itu alat pelindung ya, misalnya ortosis itu digunakan supaya menopang gitu ya, menopang tulang belakang. Itu kedua ini, jadi observasi dulu. Nah, biasanya dokter itu mengukur melihat derajat melengkung dari tulang itu sebenarnya ada derajat namanya COP ya, COP angle. Jadi kita melihat kalau masih di bawah dari 40 derajat sudutnya itu masih bisa tanpa operasi. Ya, kita melihat, jadi dokter datang ke dokter ortopedi, kemudian secara sistematik atau progresif, misalnya setiap 3 bulan datang kontrol kembali, cek kembali tulang belakang. Kalau masih terjadi progresif untuk sudutnya makin membesar, dokter harus memikirkan langkah selanjutnya. Tapi kalau dengan pemakaian ortosis itu bisa menghambat. Jadi untuk menyembuhkan lebih ini tidak, tapi hanya bisa menghambat sudutnya jangan makin besar. Kalau misalnya sudah lebih dari 40 derajat sudutnya, itu baru dokter untuk memikirkan untuk melakukan langkah operasi. Operatif ini dilakukan untuk langkah-langkah mencegah gejala atau yang lebih lanjut. Oke. Berarti memang
ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu ya, betul. Dok ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang skoliosis dan bagaimana sih cara atau tips untuk menjaga kesehatan tulang ya, Dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati Daya TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah skoliosis bersama dengan Dr. Ghazali Said, SPOT Kamar, spesialis ortopedi dari Betsaida Hospital. Dok, sebelum kita lanjut, kita sudah ada penelpon lagi, ini kayaknya banyak yang ngefans sama Dr. Ghazali ini ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana Ibu? Oh, selamat pagi. Saya Lince dari Bekasi, Bintara. Oke, silakan Bu Lince di Bekasi. Pertanyaannya? Saya mau menanyakan, cucu saya dari SD sampai sekarang SMP kelas 3, dia kalau bawa tas ke sekolah itu berat banget dan itu dia pikul. Apakah membawa beban berat dari masih SD sampai SMP, mungkin sampai SMU nanti saya nggak ngerti, bisa menyebabkan skoliosis? Itu pertanyaan pertama. Dan bagaimana mencegahnya? Oke, ada lagi Bu Lince? Dan yang kedua, saya juga punya menantu, tapi orang Barat. Usianya kira-kira 33 tahun, dia mengalami skoliosis. Apakah masih bisa sembuh? Oke, sudah Ibu Lince? Iya. Kita coba jawab ya. Baik, terima kasih Bu Lince yang ada di Bekasi Utara. Kita akan coba jawab. Dok, kita jawab yang pertama ini dari SD sampai SMP. Ini saya ngerti banget ini anak-anak sekolah SD biasanya ini ya. Ini biasanya kita bawa bukunya satu hari, ini 1 minggu kayaknya dibawa di satu tasnya. Itu apakah bisa menyebabkan skoliosis dan bagaimana cara mencegahnya? Sangat bisa, karena beban yang dipikul pada anak, karena pada anak tersebut usia pertumbuhan ya. Nah, kita kata bahwa kalau sudah ada bibit atau bakat untuk terjadinya skoliosis, kan kita kata 80% nih idiopatik, artinya tidak ketahui penyebabnya. Tapi kalau sudah ada bibit atau bakat untuk menjadi skoliosis, nah pada saat usia pubertas kan anak sekolah tuh dibawa dari 10 tahun ke sekolah udah dengan beban yang berat, memakai ransel yang berat, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya kelainan skoliosis. Nah, jadi skoliosisnya bisa dirasakan pada anak yang itu. Jadi sebaiknya untuk menghindari membawa beban yang berat seperti itu, sehingga pertumbuhan tulang pada anak tersebut bisa berjalan secara normal. Kemudian pertanyaan kedua lagi Bu Lince tadi mengenai menantu umur 33 tahun orang Barat ini ya. Orang Barat ya, bukan orang Indonesia. Ini mengalami skoliosis. Apakah masih bisa sembuh? Nah, itu beda nggak sih Dok dengan DNA atau genetiknya orang Indonesia dan Barat? Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa skoliosis pada orang dewasa nih. Jadi dia berkembang dari pada saat setelah melewati masa pubertas 15 tahun. Jadi setelah lewat 15 tahun, jadi kurvanya itu belum terlalu maksimal. Tapi seiring dengan perjalanan usia, kurvanya makin membesar. Nah, ini memang sudah ada bakat idiopatik. Tetapi makin jelas setelah usia di atas pubertas sampai umur 30 tahun. Nah, kalau masih tetap misalnya dia sudutnya di bawah dari 40 derajat, itu masih bisa kita melakukan observasi atau konservatif. Konservatif di sini adalah tujuannya untuk mencegah kenaikan sudut dari skoliosis tersebut. Jadi kan tadi saya sebutkan kalau laki-laki itu untuk pemanjangan sudutnya itu berakhir pada umur 19 sampai 20 tahun. Ya, jadi tulang tidak memanjang lagi. Ya. Tetapi ini masih ada bakat yang dibawa setelah masa usia pubertas tadi. Ya. Sehingga
skoliosisnya sudah. Jadi dia akan menetap sudutnya tersebut. Jadi menetap kalau sudah di atas 30 tahun. Nanti kita lihat kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 40 derajat, itu dokternya untuk memikirkan melakukan tindakan. Karena apa? Kalau makin besar sudutnya, masih bisa mengakibatkan gejala gangguan pada paru-paru. Nah, itu. Ya, itu misalnya sesak napas karena pompa parunya sulit untuk mengembang, kemudian nyeri dada karena pompa jantung saya sebutkan tadi, gangguan saraf, sering kram-kram pada kaki. Nah itu kalau sudutnya sudah lebih besar, lebih dari 40 derajat. Tapi kalau masih di bawah dari itu, kita belum bisa untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut. Misalnya sudutnya 28 atau 30 derajat. Tapi selalu kita mengecek, melihat secara radiologis. Mudah-mudahan dengan menggunakan ortosis atau alat ya membantu supaya sudutnya untuk mengurangi rasa nyeri sebenarnya. Jadi menggunakan ortosis atau ya penopang tadi. Iya, mengopang itu untuk menghindari supaya jangan nyeri, kemudian pada saat berjalan juga lebih bagus karena pada saat orang mengalami skoliosis gangguan keseimbangan pada berjalan pasti akan terjadi ya. Karena tidak seimbang lagi sumbu badan tidak berada pada satu garis normal. Jadi gangguan nyeri bisa terjadi. Tapi tetap bisa masih terapi ya dok ya? Masih bisa, jadi kita bisa terapi ya, terapi maksudnya ini menghindari supaya jangan makin berat. Ya kan? Itu bisa menjadi berat, jadi sudah mengarah ke menjadi degeneratif sebenarnya. Karena apalagi ruas antara tulang ya bisa mengikis ya. Jadi kerusakan pada ruasnya terus bisa kikis sehingga makin parah skoliosisnya. Nah ya. itu meskipun apalagi udah 33 takutnya ke degeneratif ya. Iya, degeneratif udah mengarah ke degeneratif 33 karena pertumbuhan tulang sudah tidak memanjang lagi. Nah, jadi sudutnya jadi menetap. Dan semoga ini belum sampai 40 derajat ya. Iya, belum sampai 40 derajat untuk tidak operasi. Masih bisa ada harapan masih seperti bisa itu harapan, ya. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lince untuk cucu dan juga menantunya ya. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga Bu Lince yang ada di Bekasi Utara. Baik, terima kasih Dr. Ghazali hari ini sudah hadir kembali di Bincang Sehati. Jangan bosan-bosan untuk membahas kesehatan kita bersama dan berbagi informasi. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889815000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.